Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Julius, sahabat Unirifa, dan sahabat Bamtri, apa kabar? Semoga selalu dirahmati oleh Allah, semoga selalu ditambahkan ilmu, dan semoga mendapatkan pencerahan-pencerahan atas apa yang bisa jadi kami para apologet sampaikan. Apologia ya, dari kata apologia. By the way, kalau kata apologet itu khususnya untuk Kristen, harus diingat ya bahwa kata apologia ini sudah ada di zaman Socrates. Oke, kita tidak membahas tentang perapologetan, tapi kita membahas tentang video. Apakah benar nih guru gembul merambah menjadi apologet nih? Tapi kita sesuai dengan ini ya, sesuai dengan judul ya, bahwa guru gembul membahas tentang kristologi dan mempertanyakan dan mengajak diskusi terkait tentang ajaran Kristen dan juga ajaran Paulus ataupun ajaran Yesus. Dan ternyata konten dari guru gembul tersebut di-react sama salah satu pendeta favorit saya, Koko Andre Tungtung. Aduh. Jadi Ko Andre Tunggal ini adalah salah seorang pendeta yang berapologia membela keimanannya dengan mencoba meriak video-video dan mencoba untuk menjelaskan apa yang menjadi topik bahasan dari konten yang dia tonton. Maka ada kok Andre Tungtung yang membahas video-video para apologet seperti Kodondi, Umi Irene, Bang Zuma, maka di belakang Ko Andre ada Unriva yang selalu membuntuti untuk menilai, melihat, meriak kembali statement-statement dari Ko Andre ini. Asik, ada yang mengikuti, enak kan? Ya enak lah. Kenapa? Kenapa saya harus meriak Ko Andre ini? Karena saya pikir karena dia adalah seorang pendeta, bukan pendebat atau pendiskusi, khawatirnya banyak kesalahpahaman yang dia sampaikan di ruang publik terkait perapologetan. Kenapa? Karena dia ibaratkan supporter yang mengomentari pemain bola. Sementara saya pemain bolanya ya kan. Nah, ini saya pemain bola, jadi saya tahu kondisi di lapangan. Tiba-tiba ada supporter memberikan masukan-masukan dan edukasi. Tentu tidak kredibel sebagai seorang supporter yang tidak pernah mengalami menjadi pemain bola. Saya sebagai pendiskusi yang hadir di ruang diskusi mengalami, merasakan, mendengarkan, akan meluruskan nih komentar-komentar dari supporter yang tidak pernah bermain bola. Maksudnya adalah saya akan mencoba berbicara dari sisi seorang pendebat dan pendiskusi lintas agama yang intens sekali dan hampir setiap hari menghadapi teman-teman Kristen dengan pertanyaan dan pernyataannya. Saya coba untuk ya kalau ada yang salah-salah kaprah harus kita luruskan juga nih Ko Andrea. Yang namanya manusia itu sering human error, gak masalah lah. Dan teman-teman untuk lebih lanjutnya lagi video yang mana sih yang ingin saya react dari video Ko Andre ini? Ya video terkait react dia terhadap videonya Guru Gembul bukan Guru Gembel ya. Guru Gembul ya, yang menjelaskan atau mencoba untuk masuk ke ranah dialek nih, karena mengajak dialog tentang ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Oleh karena itu sekiranya ada komentar-komentar dari Ko Andre Tungtung yang tidak sesuai dengan fakta dan data, kita harus bantah dong ya. Mari kita simak teman-teman video dari Ko Andre Tungtung terkait tentang guru gembul yang mengajak diskusi untuk membahas ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Oke, kita simak videonya berikut ini. Dikemukakan oleh Jacques Ellul ya. Nah, ini nanti kita akan sedikit singgung apa yang menjadi ide dari Jacques Ellul yang dikutip oleh Guru Gembul. Dan kita akan membahas tentang ajaran Paulus yang menurut statement Guru Gembul tadi dikatakan bertentangan dengan ajaran asli Kristen. Apakah benar demikian? Dan kita akan membahas tentang apakah ajaran Yesus itu adalah anti hierarki. Karena itu adalah arti dari anarkisme sebenarnya ya. Nah, saya kira itu yang akan kita bahas di dalam live kali ini. Sebelum saya masuk ke disclaimer, saya ingin membahas, menyapa beberapa teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut mengomentari pernyataan-pernyataan dari Ko Andre, saya tertarik menanggapi judul atau tema terkait tentang
ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ini tema yang sangat-sangat menarik karena saya adalah orang yang senang sekali membaca Bible, maka saya sudah pernah mengumpulkan beberapa pengajaran yang antara Yesus dengan Paulus itu kok agak sedikit berbeda dan bahkan cenderung kontradiksi ya. Nah, disclaim saya menunjukkan data-datanya menggunakan Bible tanpa mentafsir karena saya tidak sedang berupaya untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam Bible, tapi justru ingin mengajukan ini sebagai bahan diskusi kepada seluruh umat Kristiani terkait topik, tema, atau statement tentang ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Kenapa kita jadikan ini tema diskusi? Karena ini memang selalu diangkat oleh para apologet Islam yang mempertanyakan keselarasan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Nah, kalau kita bicara tentang ajaran Kristen yang asli, kita agak sedikit bingung mungkin sebagai umat Islam. Ajaran Kristen yang asli itu seperti apa sih? Ya kan? Nah, dan perlu dipahami kalau kita bicara secara definisi, Kristen itu kan dari kata Kristos. Nah, jadi Kristen ini adalah orang yang mengklaim sebagai pengikut si Kristus. Kristus ini siapa? Merujuk kepada Yesus. Walaupun bukan Yesus satu-satunya Kristus. Kalau Kristus terjemahan dari kata Mesias. Karena memang dalam perjanjian lama bukan kata Mesias itu bukan kata yang tidak ada. Sudah ada orang-orang yang diurapi dalam bahasa Indonesianya ya. Karena Mesias itu terjemahan ke bahasa Indonesianya adalah diurapi. Dan mereka adalah orang-orang yang dipilih biasanya. Bahkan bukan cuma manusia ya, ada batu atau apa gitu juga ada diurapi. Nah, pengurapan ini implementasinya dalam perjanjian lama biasanya dikasih minyak. Makanya ada istilah minyak urapan tuh dibaluri gitu. Nah, walaupun makna luasnya secara terminologi itu kembali kepada pemahaman agama Kristen sendiri dan itu kita tidak berhak untuk menjelaskan lah ya, biarkan umat Kristen sendiri yang menjelaskan menggunakan doktrin mereka masing-masing karena Kristen itu sendiri punya banyak denominasi teman-teman ya, dan saya tidak tahu apakah setiap denom itu sama memahami tentang Mesias atau minyak urapan atau pengurapan ini saya nggak tahu ya. Nah, tapi bukan itu fokus bahasan saya. Fokus bahasan saya adalah kita bicara ajaran Kristen. Kalau menggunakan definisi bahwa Kristen artinya adalah pengikut Yesus, maka orang-orang yang mengklaim sebagai Kristen itu harus mengikuti semua pengajaran Yesus, bukan? Itu poin saya. Maka masalahnya adalah apakah orang yang mengaku semua pengikut Yesus itu adalah betul-betul mengikuti ajaran Yesus? Jangankan kita bisa membantah bahwa mereka semua bukan pengikut Yesus, tapi sesama mereka saja tuh saling masih membidatkan, kamu bukan pengikut Kristus, kamu pengikut Kristus, kamu bukan. Kenapa? Karena menurut teman-teman kita Kristiani, denominasi mereka lah denominasi yang paling benar menurut mereka pribadi. Karena denom di Kristen itu banyak sekali teman-teman. Contoh, yang besar saja ya, yang besar saja deh. Otoritas gereja yang besar saja. Contoh ada gereja ortodok. Ortodok pun ada dua. Ada berapa ya? Yang saya tahu tuh ada ortodok Yunani dan ortodok Oriental atau ortodok Timur. Saya nggak tahu itu masih termasuk ortodok Syria ya. Karena itu pembelajaran yang lebih lanjut lagi sejarah kekristenan. Yang kedua adalah gereja Katolik, di mana gereja Katolik dengan Ortodoks itu berpecah waktu ada Great Schisma tahun 1056. Kemudian ada ajaran Lutheran, yaitu ajaran Protestan, di mana jumlah kitabnya itu berbeda dengan jumlah kitab orang Katolik. Mereka keluar dari pemahaman Katolik dan memiliki denom sendiri. Nah, kenapa saya ceritakan seperti ini? Inilah kita umat Islam tidak bisa mengeneralisir sebuah statement untuk keseluruhan agama Kristen. Karena memang Kristen itu yang mengaku sebagai pengikut Kristus itu terdiri dari beberapa denominasi. Itu poin saya dulu ya. Nah, jadi kita mau bicara Kristen yang mana nih? Oke, kita akan bicara Kristennya Ko Andre deh. Saya nggak tahu Ko Andre ini Katolik atau Protestan. Tapi kita ambil kedua ajaran aja deh ya. Nah, kita bicara Katolik. Katolik adalah ajaran Kristen yang memiliki perbedaan liturgi dan juga jumlah kitab dan pemahaman-pemahaman dengan gereja-gereja lain seperti gereja Lutheran dan juga gereja Ortodok. Perlu dipahami perbedaan-perbedaan yang terjadi karena adanya konsili ya, hasil konsili yang diterima ataupun tidak diterima. Seperti yang terjadi ketika adanya konsili Efesus ya. Kalau tidak salah konsili Efesus di mana ada gereja yang tidak menerima hasil konsili dikarenakan
masih terpapar ajaran pemikiran yang dianatema. Kalau tidak salah tuh pemikiran dari Nestorian, yaitu dari seorang patriark bernama Nestorius. Nah, jadi kita bicara tentang Katolik dan juga Protestan dari sudut pandang yang universal lah. Sorry, bukan universal tepatnya. Kita bicara dari Kristen yang mengaku sebagai pengikut Yesus dari Protestan dan Katolik. Apakah betul-betul mengikuti ajaran Yesus? Apakah mereka mengikuti ajaran Paulus? Mungkin ini yang akan kita bedah dan kita kupas tuntas. Pelan-pelan kita tidak menggunakan doktrin kekristenan yang berbagai macam denom, tapi kita coba baca kitab suci mereka dan nanti coba kita tidak menyimpulkan disclaim lagi ya. Kita menduga bahwa ajaran Paulus dan ajaran Yesus itu bertentangan dan diduga Paulus adalah orang yang menyelewengkan ajaran Yesus dan diduga Paulus adalah orang yang melakukan upaya sinkretisme mencampurkan ajaran Yahudi dengan ajaran pagan. Diduga loh ya. Ada 3 dugaan dan mari kita buktikan apakah dugaan ini didukung oleh fakta-fakta dalam kitab sucinya umat Kristiani dan faktual realitas dalam sejarah atau dalam implementasi ajaran Kristen atau justru terbantah di dugaan-dugaan dari pihak umat Islam yang mengatakan bahwa Paulus itu diduga nabi palsu. Kita akan membahas tapi kita tunjukkan data-data. Nanti kita tampilkan video Andre Tunggal lagi karena saya tidak mengomentari pernyataan Andre Tunggal tapi lebih ke tema yang diriek oleh Andre Tunggal terkait tentang guru gembul yang mengangkat tema ajaran Paulus dan ajaran Yesus itu sejalan atau tidak atau jangan-jangan bertentangan. Saya nggak bahas tentang anarkinya ya, tapi saya lebih bahas ke ajarannya. Nah, lanjut kita akan membahas perlahan-lahan mulai menggunakan dalil dalam kitab sucinya umat Kristen. Dan untuk membandingkan kedua ajaran dari Yesus dan Paulus, kita juga harus tahu siapa Paulus dan siapa Yesus. Bukan menjadi rahasia lagi kalau Paulus itu adalah seorang penjahat di awal ya teman-teman ya. Dan semua umat Kristen sepakat bahwa Paulus adalah seorang penjahat dan bahkan dalam satu ayat di dalam kitab sucinya umat Kristiani kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 23, Kisah Para Pewarta pasal 23 nomor 6, teman-teman akan mendapatkan kenyataan bahwa Paulus ini adalah orang Farisi. Nah, ini pengakuan Paulus sendiri. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Nah, jadi di sini penegasan jelas sekali bahwa Paulus ini adalah orang Farisi. Dan apa Farisi itu? Salah satu sekte yang kalau dalam ranah Yudaism mungkin tidak dikatakan sesat, tapi di Kristen itu bahkan menurut Yesus sendiri orang Farisi ini adalah orang yang perlu dihati-hatiin gitu ya, karena memang Yesus sendiri mengatakan hati-hati dengan ragi Farisi atau kemunafikan orang Farisi. Ayatnya kita tunjukkan ya. Kita akan tunjukkan di mana Yesus berkata hati-hati dengan ragi Farisi. Nah, di ayat ini Matius pasal 16 nomor 6, Yesus mengatakan ketika Paulus belum dilantik menjadi rasul ya, dan perlu dipahami nih, mereka itu hidup sejaman karena Paulus juga adalah orang yang membunuh Stefanus. Jadi bisa dipastikan ketika Yesus berkata seperti ini, Paulus masih menjadi ahli Farisi yang adalah seorang penjahat. Dan Yesus ketika sebelum naik ke dalam doktrin Kristen itu ke surga, dalam tekstualnya itu ke langit atau Shemaim atau Uranos, di situ Yesus mengajarkan untuk murid-muridnya supaya hati-hati dengan ragi Farisi. Dan terkait tentang ragi Farisi ini maksudnya adalah kemunafikan orang-orang Farisi. Nah, itu poin saya dulu ya. Jadi Yesus sudah mengajarkan untuk jangan terlalu percaya atau hati-hati dengan statement-statement atau pengajaran dari orang-orang
Farisi dan Saduki. Disclaim ini menurut yang saya baca dan ini saya tidak sedang menjelaskan. Tapi apa yang saya tangkap dari tekstual ini. Kalau seandainya saya salah, umat Kristen berhak untuk meluruskan. Itu poinnya dulu. Nah, sedangkan Yesus adalah salah satu tokoh penting dari Kristen yang mana dia adalah Tuhannya umat Kristen yang disembah oleh umat Kristen dengan dasar dalil-dalil yang mereka tunjukkan tentang Yesus mengaku sebagai Tuhan yang itu adalah terjemahan dari kata kurios dengan Yesus yang memiliki banyak mukjizat dengan Yesus yang dikatakan sebagai anak Allah dengan pemahaman-pemahaman mereka berbagai macam pemahaman dalam doktrin kekristenan dan perlu kita pahami bahwa Yesus adalah tokoh sentral kekristenan yang mana dia adalah Tuhan. Kalau kita bicara otoritas, otomatis Yesus memiliki otoritas tertinggi dalam ajaran Kristen. Tetapi dapat dipahami dalam kitab sucinya umat Kristen sendiri, surat-surat Paulus itu justru sangat banyak sekali. Dan saya sendiri sudah menemukan beberapa literasi yang membuktikan ada dugaan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu banyak pertentangan dan perbedaannya. Dan saya sudah mengumpulkannya menjadi beberapa materi, tapi saya tidak mau untuk menyimpulkan, tetapi saya menduga dan saya berharap ini bisa dibantah oleh umat Kristen. Nah, kalau ada yang mau berdiskusi dengan saya selalu standby di TikTok hampir 24 jam ya. Maksudnya nggak sampai 24 jam juga. Hampir kurang lebih 5 jam tuh biasanya itu di ruang TikTok untuk mengajak umat Kristiani berdiskusi dengan saya. Dan ini adalah tema yang sangat-sangat saya sukai, yaitu membandingkan ajaran Yesus dengan Paulus dan membuktikan bahwa diduga Paulus adalah nabi palsu. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Kita menggunakan kitab sucinya umat Kristiani sendiri. Dan perlu dipahami, kitab sucinya umat Kristiani adalah kitab-kitab dan surat-surat yang dikumpulkan menjadi satu. Sementara ada 4 Injil kanonik yang diakui sebagai Injil yang konon katanya ditulis oleh murid-murid Yesus yang menceritakan tentang kehidupan Yesus. Sementara surat-surat lain itu ada surat-surat dari Paulus. Surat dia ke Galatia, surat dia ke Efesus, dan surat dia ke daerah-daerah yang di mana orang-orang tersebut adalah orang-orang penyembah pagan, bukan orang-orang Yahudi. Karena ada pernyataan juga dari Paulus bahwa dia dipilih oleh Yesus untuk menjadi rasul kepada orang yang tidak bersunat. Dan tahu sendiri kan orang yang bersunat adalah orang Yahudi atau Bani Israel. Nah, dan mari kita bahas lagi, pelan-pelan saya harus memberikan pendapat saya ini atas pembelajaran sekitar 6 tahun diskusi dengan umat Kristiani dan hasil mencari tahu, membaca beberapa literasi terkait agama Kristen dan juga agama orang-orang Yahudi. Nah, sekarang kita coba bahas statementnya bahwa ajaran Kristen yang asli bertentangan dengan ajaran Paulus. Atau ajaran Kristen yang asli bertentangan dengan ajaran Kristen yang sekarang. Atau ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran Kristen. Mana sih diksi yang lebih tepatnya menurut pembelajaran yang saya dapatkan? Maka saya mendapatkan satu diksi dugaan bahwa ajaran Yesus dan Pauluslah yang berkontradiksi. Mari kita coba untuk bahas menggunakan dalil-dalil, yaitu data yang sudah saya kumpulkan dengan judul Yesus versus Paulus. Nah, ini adalah materi yang sudah saya kumpulkan dan boleh kalian menjadikan ini sebagai bahan diskusi asal dengan tenang dan tidak tantrum ya. Kenapa, buat apa sih tantrum-tantrum gitu, kita diskusi aja bagus-bagus ya nggak sih? Nah, oke. Saya akan share screen saya di mana saya akan menunjukkan satu PPT kumpulan-kumpulan dalil yang bisa membuktikan bahwa dugaan bahwa Paulus nabi palsu itu bisa dibuktikan oleh siapa? Oleh saya sebagai seseorang yang belajar. Oke. Saya share screen-nya yaitu PPT terkait tentang, sebenarnya PPT ini temanya adalah nabi palsu dalam Bible. Nah, ini ya. Saya tidak sedang mereact Andre dulu, tapi saya sedang mengembangkan reaction dari Andre terkait tema Paulus dan Yesus. Nah, tema ini yang saya buatkan PPT-nya ini adalah nabi palsu. Siapakah nabi palsu dalam Bible? Dan ini adalah tema favorit saya. Baik, saya mengutip beberapa ayat dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, nah saya mengutip seperti dari sebuah
ayat yang dari Bilangan pasal 12 ayat 6, di mana di ayat ini membicarakan tentang kenabian ya. Di Bilangan pasal 12 ayat 6 ini ciri-ciri nabi dijelaskan bahwa nabi tersebut kalau Tuhan menyatakan diri kepadanya dan berbicara melalui mimpi, jika ada nabi di antaramu, kurang lebih seperti itu narasinya ya. Nah, kemudian kalau kita bisa tangkap bahwa nabi adalah, kalau dalam secara etimologi itu kan nabi itu dari kata annaba juga bisa, atau dari kata navi, yang mana terminologinya tentu mungkin berbeda antara Yahudi, Islam, dan Kristen. Kalau dalam Islam, nabi itu adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan wahyu dari Tuhan, baik untuk dirinya sendiri atau disebarkan kepada kaum lain. Nah, mereka adalah orang-orang yang memiliki parameter akhlak iman yang lebih tinggi daripada manusia kebanyakan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang nabi dalam kaidah doktrinnya orang Yahudi, itu sama ada kata lainnya juga haroeh atau pelihat. Mereka orang-orang yang bisa bernubuat, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan risalah juga. Kurang lebih seperti itu secara garis besar. Nah, dalam Kristen saya nggak tahu definisi nabi itu seperti apa, karena mereka tidak percaya dengan beberapa nabi yang dinabikan oleh umat Islam ya. Nah, kemudian kalau kita lihat mereka tahu nabi itu dari mana, tentu mereka mengambil literasi Yahudi dulu dong, walaupun tidak semua yang dianggap oleh Yahudi nabi bisa jadi juga nabi dalam iman Kristen. Karena umat Kristen ini kan kitab sucinya yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mereka tidak menyertakan Talmud di dalamnya. Nah, kemudian Nabi itu menyampaikan perkataan Tuhan ada dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 21 nomor 10 dan juga dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Silakan teman-teman di cross check ayatnya sendiri. Saya hanya tampilkan ayat-ayatnya saja, tidak perlu mentafsirnya, dan kalau ada yang salah silakan diluruskan karena saya siap untuk berdiskusi secara akademis. Nah, kemudian nabi-nabi itu juga adalah hamba Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 17 nomor 13 sampai 23, dan mereka adalah haroeh atau pelihat dalam 1 Samuel pasal 9 nomor 9. Nah, siapa nabi yang mengikuti klasifikasi seperti ini dan tertera dalam kitab suci umat Kristiani atau kitabnya orang Yahudi sebagai nabi? Maka kita bisa lihat Musa. Musa ini adalah nabi dalam kitab Keluaran pasal keempat nomor 11 sampai 12. Daud juga adalah nabi dan kita mengimani Musa, Daud, dan Yesus sebagai nabi atau Isa sebagai nabi. Daud dalam 2 Samuel pasal 23 ayat kedua itu adalah nabi. Begitu juga dengan Yesus, Yohanes 12 sampai 40, ayat 49 sampai 50 juga adalah seorang nabi. Walaupun kita percaya Yohanes Nabi Yahya juga adalah seorang nabi. Nah, dan dalam Al-Quran sendiri, Nabi Muhammad itu adalah nabi dalam surah An-Najm ayat ketiga sampai keempat. Dan Paulus itu juga nabi dalam Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Walau penjelasan tentang ayat ini antara umat Kristen yang sudah pernah berdiskusi dengan saya itu nggak sama, karena banyak yang membantah bahwa Paulus itu nabi. Dan jangankan Paulus, bahkan sudah tertera bahwa Daud itu adalah nabi, itu sendiri dibantah oleh umat Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak terima seorang nabi yang mengambil istri orang dan bahkan berpoligami, untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak layak dikatakan nabi. Tapi ketika tekstualnya mengatakan bahwa Paulus itu adalah nabi, Daud adalah nabi dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 32 kalau tidak salah, maka mereka tidak bisa mengelak lagi bahwa Daud adalah nabi. Nah, jadi dalam iman Kristiani itu nabi itu bukan orang yang memiliki akhlak terpuji, tetapi juga adalah orang-orang yang memiliki akhlak tercela, seperti David yang diceritakan mengambil istri orang dan memiliki gundik. Begitu juga dengan Abraham yang bahkan juga memiliki gundik. Kalau biasanya mereka memberikan parameter seseorang itu tidak layak dikatakan nabi karena memiliki gundik, sejatinya mereka sudah membantah nabi-nabi dalam kitab mereka sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lanjut lagi teman-teman, ini adalah nubuat nabi palsu dan penggenapannya, dan ini saya kutip dari kitab Perjanjian Lama dan juga dalam kitab Perjanjian Baru, di mana kitab Perjanjian Lama dipercaya sebagai kitab Perjanjian Lama ini dipercaya sebagai kitab nubuatan, Perjanjian Baru dianggap sebagai kitab penggenapan teman-teman. Nah, dan kita akan membahasnya secara mendalam pelan-pelan untuk membuktikan bahwa ada dugaan bahwa Paulus itu adalah nabi palsu dan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu benar-benar bertentangan teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa ya di-subscribe YouTube-nya Uniriva MOW dan Mesia X Uniriva, dan di-follow akun TikTok Uniriva semuanya Uniriva dan Riva MOW 01 sampai 15. Jangan lupa ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, dari nubuat nabi palsu dan penggenapannya, saya menemukan beberapa ayat atau beberapa data-data yang bisa
memperkuat dugaan saya begitu ya. Nah, dan kita akan membahas itu pada saat sekarang ini di mana saya tidak meriak perkataan Andri Tunggal tapi lebih membahas kepada tema antara pengajaran Yesus dan juga Paulus. Mari kita bahas tentang nubuatan nabi palsu. Nah, yang pertama ada dalam kitab Ulangan pasal 18 nomor 12 di mana kita tahu bahwa dikatakan barang siapa yang berani bicara tanpa ada arahan Tuhan maka dia harus mati. Nah, sementara kalau kita lihat banyak sekali diksi-diksi atau narasi dari Paulus yang sering berpendapat pribadi atau berpendapat sendiri. Sementara Al-Quran sendiri adalah kalam Allah yang merupakan wahyu dari Allah dan bukan karangan pribadi atau pendapat pribadi dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal ke-7 nomor 25, dalam teman-teman mohon maaf ya karena terlalu panjang materinya, saya tidak bisa tampilkan ayatnya satu-satu dan teman-teman tolong dicatat dan tolong di cross check sendiri dan tolong nanti di-react juga apakah saya benar atau salah karena kita sedang menganalisis ya dugaan-dugaan kita, saya pribadi sebagai apologet dari Islam. Nah, jadi kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 11 dari nomor 17 sampai 18 bahwa Paulus itu memiliki pendapat sendiri dari pengajarannya. Sementara tidak boleh nabi itu menyampaikan pengajarannya secara pribadi dan dia harus menyampaikan pendapat Tuhan, firman Tuhan karena dia adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, kemudian Ulangan pasal 18 nomor 20. Orang ini ketika ada seorang nabi bernubuat maka dia gagal nubuatannya maka dia adalah nabi palsu. Nah, di sini juga dalam 1 Tesalonika pasal ke-15 ada indikasi bahwa Paulus menegaskan bahwa mereka tidak akan mati tapi kemudian pada akhirnya mereka mati dan banyak orang Kristen mengatakan oh nanti takutnya ini secara teologi ini bukan mati asli tapi mati rohani dan bla bla bla. Tapi saya hanya kembali mengutipkan ayat-ayatnya dan silakan di cross check sendiri. Kemudian tidak boleh bersaksi dusta dalam Amsal pasal 19 nomor 5 karena dilarang untuk bersaksi dusta dalam kitab Amsal. Tapi kalau kita lihat kesaksian Paulus terkait tentang pertemuannya dengan Yesus itu ada 2 ayat yang berbeda, teman-teman. Dalam Kisah Para Rasul pasal ke-22 nomor 9 dikatakan bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal ke-22 nomor 9 itu bertentangan dengan Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7. Di mana dikatakan bahwa yang satu ayat mengatakan Paulus melihat tapi tidak mendengar sosok yang berbicara kepada bukan Paulus ya, orang yang menyertai Paulus menurut Paulus sendiri itu ada yang mendengar tapi tidak melihat. Di ayat lain dikatakan melihat tapi tidak mendengar. Maka narasi ini bertentangan, tidak mungkin dua-duanya itu benar, teman-teman. Nah, jadi ini juga indikasi bahwa Paulus itu ada saksi dusta, sementara dalam Amsal tidak boleh mengeluarkan saksi dusta. Dan dalam kitab Matius pasal 24 nomor 23 sampai 26 Yesus sebelum naik ke langit mengatakan jangan pernah percaya kepada orang yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun dan bertemu Mesias di bilik. Sementara Paulus sendiri hadir sebagai rasul menurut pengakuan dia bertemu dengan Yesus sebagai Mesias di padang gurun hendak ke Damsyik. Nah, jadi ada indikasi nih teman-teman ya. Kemudian Yesus mengatakan dalam Matius pasal ke-7 nomor 15 sampai 21, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Diksi serigala berbulu domba ini adalah orang yang aslinya jahat, pada mulanya jahat, itu tiba-tiba menyamar menjadi orang baik. Nah, kita tidak bisa menafikan, orang Kristen tidak bisa membantah bahwa Paulus itu adalah orang jahat di awal dan tiba-tiba dia mengaku bertaubat. Nah, gitu ya. Jadi ada indikasi dari ayat-ayat tertulis dalam Bible Perjanjian Baru yang mana itu juga digenapi di Perjanjian Baru sendiri dari apa yang dinyatakan Paulus tentang dirinya. Nah, kemudian Nabi palsu itu juga mengaku Mesias. Mengaku Mesias ini apa artinya? Mengaku Mesias ini artinya orang yang mengaku dipilih oleh Tuhan. Karena Mesias sendiri artinya adalah orang yang diurapi. Jadi kalau ada orang yang mengaku Mesias bukan berarti dia mengaku sebagai Yesus, bukan. Karena Mesias itu adalah gelar untuk Yesus atau gelar untuk orang yang dipilih. Jadi kalau ada orang yang mengaku dipilih Tuhan, bisa jadi dia adalah orang yang mengaku Mesias. Apakah Paulus mengaku dipilih Tuhan? Yes, bahkan Paulus mengaku dipilih sejak dalam kandungan oleh Yesus sebagai Rasul. Nah, dan kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal ke-4 nomor 1, Nabi palsu telah muncul dan mengajarkan ajarannya ke seluruh dunia.
Nah, apakah Paulus itu hadir di zaman Yesus? Betul, Paulus itu hadir di zaman Yesus. Dan bahkan dikatakan bahwa Paulus itu mengajarkan ajaran Kristen, ajarannya ke berbagai macam daerah. Nah, itu ya. Lalu kemudian jangan meninggikan diri. Ya, ini adalah sifat iblis dalam Yesaya pasal 14 nomor 13 sampai 15. Mari kita lihat bahwa Paulus itu mengaku sebagai bapa dalam 1 Korintus pasal keempat nomor 15. Apakah ini tidak mengatakan dirinya tinggi gitu karena dia mengaku sebagai bapa? Nah, dan dalam Matius pasal 7 nomor 18 kata Yesus tidak mungkin pohon buruk itu menghasilkan buah baik. Tapi Paulus yang jelas-jelas pohon buruk tiba-tiba dipercaya oleh umat Kristen menghasilkan buah yang baik. Padahal Pauluslah dalam Efesus pasal 2:15 membatalkan hukum Taurat dan mengajarkan ajaran Yahudi, mengkolaborasinya dengan ajaran pagan. Ketika Paulus mengutip kata-kata Epimenides atau Aratus terkait bahwa bukankah kita adalah keturunan ilahi, itu adalah kutipan Paulus dari perkataan para penyembah pagan atau para filsuf Yunani. Kalau mengajarkan ajaran pagan kepada orang yang memang sudah penyembah pagan lalu menambahkannya dengan ajaran yang dianutnya, itu diduga bisa sinkretisme, teman-teman. Ya, sinkretisme yaitu pencampuran ajaran. Lalu dikatakan dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 44, iblis adalah bapakmu pembunuh dan pendusta. Dan ternyata teman-teman, ini menceritakan tentang orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka keturunan Abraham. Dan Yesus mengatakan, kalau kamu betul-betul keturunan Abraham, karena perikop ini adalah keturunan Abraham yang tidak mengikuti Allah, atau tidak mengikuti Allah, tidak mengenal Allah, maka di sini Yesus mengatakan, kalau kamu memang keturunan Abraham, pasti kamu tidak melakukan kejahatan dengan membunuh Yesus, gitu. Kurang lebih seperti itu narasinya. Artinya orang yang menginginkan kematian Yesus di kalangan orang Yahudi itu bapaknya adalah iblis karena mereka mengikuti keinginan daging. Tapi ternyata umat Kristen adalah umat yang justru menikmati kematian Yesus. Ini dia teman-teman ya, kenapa selalu kita mengatakan bahwa ada kontradiksi antara ajaran Kristen dengan ajaran Yahudi, ya ada pertentangan ajaran Paulus dan Yesus. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu versus ajaran Yesus dan Paulus. Silakan teman-teman cross-check ayat-ayatnya yang saya bagikan. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat dan tidak membatalkan sunat karena Yesus sendiri bersunat. Walaupun Paulus bersunat tapi dia membatalkan hukum Taurat dalam Efesus pasal 2 nomor 15 dan bahkan tidak perlu bersunat lagi dalam Galatia pasal ke-5 nomor 2 ya. Nah, kemudian Timotius tapi disunat teman-teman ya. Itu yang menjadi permasalahan. Dalam cara menegur seseorang dalam Matius pasal ke-18 nomor 15 cara menegur yang salah itu di bawah 4 mata. Tapi dalam 1 Timotius pasal ke-5 nomor 20 kalau menegur seseorang di hadapan banyak orang itu kontra sekali. Nah, perkara mengampuni Matius pasal ke-8 nomor 21 sampai 22, Yesus itu sering memberikan ampunan ya, bukan dia berarti Tuhan kalau dalam perspektif kita membaca dengan akal ya, tetapi dia mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan dosa orang lain hilang maka orang lain itu terampuni. Yesus sebagai nabi mengampuni bisa nggak make sense aja karena dia menyampaikan firman Tuhan. Artinya ketika Tuhan mengampuni, dia menyampaikan Tuhan yang mengampuni kepada orang-orang yang diampuni seperti Nabi Muhammad yang mengabarkan berita kepada sahabat yang diampuni dosanya dikarenakan lari dari medan perang. Nah, kemudian kalau kita lihat perkara mengampuni ini dalam Matius pasal ke-8 nomor 21-22 dan teman-teman banyak sekali berkali-kali ya kalau di dalam kitab Perjanjian Baru itu Yesus ada salah satu orang perempuan sundal yang mana dia diselamatkan karena banyak berbuat kasih. Tapi Paulus mengajarkan tanpa darah tidak ada pengampunan dalam kitab Ibrani pasal 9 nomor 22. Bayangkan ada ajarannya kontra sekali. Nah, kemudian dibenarkan karena perbuatan dalam Yakobus pasal kedua nomor 24. Ingat Yakobus ini adalah murid Yesus sementara Paulus dalam kitab Galatia dalam Efesus pasal 2 nomor 8 selamat adalah anugerah bukan karena perbuatan. Yakobus dengan Petrus berkontradiksi. Nah, kalau Matius mengatakan jangan berkata bodoh, jangan berkata jahil, tapi Paulus sendiri mengatakan Galatia itu bodoh. Kemudian Yesus itu terang dunia, Yohanes pasal ke-8 nomor 12 dan Paulus juga mengaku terang dunia. Waduh. Nah, jangan mengaku bijak dalam Amsal pasal ketiga nomor 7. Tapi Paulus mengaku bijak dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 15. Dan kuduskan hari Sabat. Itu ajaran
Bani Israel yang dianut oleh Yesus ya. Tapi dalam Roma pasal 14 nomor 5 tidak apa-apa. Ya, kita lihat Roma 14 nomor 5. Kita lihat apa diksi yang tertulis di situ. Roma 14 nomor 5. Kitab Roma teman-teman ya. Saya akan tunjukkan dalam kitab Roma pasal ke-15. Di sini mana ini kitab Roma nih kok malah ini dia. Roma pasal ke-14 ya. Aduh berapa tadi tuh? Roma pasal 14 nomor 5. Kalau umat Yahudi diperintahkan mengkuduskan hari Sabat, maka Roma pasal 14 nomor, kok jadi lupa ya? Oh iya bener ini. Nah, mari kita lihat diksi ini teman-teman dari Paulus. Stop sharing, kita lihat datanya. Ini harus pelan-pelan karena banyak orang yang gegabah untuk memahami diksi dari saya. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Kalau kita lihat tentang semua ayat ini, perikopnya, jangan menghakimi saudaramu, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ini dicampurin ya, orang yang makan kosher dengan yang nggak makan kosher sepertinya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah ia berdiri, entahlah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Ini adalah doktrinnya orang Yahudi ya, bahwa ada hari Sabat yang lebih baik daripada hari yang lain, bahkan dikuduskan hari Sabat ini. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Jadi Paulus mengajarkan di sini untuk yakin kepada diri sendiri dengan pilihan sendiri gitu. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa yang makan ia melakukannya untuk Tuhan sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, disinilah Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan, baik untuk orang-orang hidup ataupun orang-orang mati. Dan pertanyaannya, apakah ketika Tuhan itu tidak mati, dia bukan Tuhan untuk orang mati, kan begitu. Jadi banyak sekali ajaran-ajaran yang berbeda antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus kalau kita telusuri dalam kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, teman-teman. Nah, makanya kuat dugaan Paulus itu dikatakan nabi palsu oleh umat Islam seperti yang disampaikan oleh Ko Andre yang menampilkan beberapa apologet yang ya menceritakan siapa Paulus, dan itu menggunakan kitab suci mereka sendiri dan sejarah. Dan masalahnya adalah Ko Andre tidak pernah membantah. Nah, saya berharap Ko Andre Tunggal membantah statement dari umat Islam, bukan malah melebar kemana-mana dengan mengatakan kami polemikus yang biasa aja nggak usah ditanggapi. Enggak, harusnya dibantah dong statement-statement kita dan diluruskan supaya Ko Andre betul-betul membuktikan kebenaran ajaran Kristen dan betul-betul membuktikan bahwa keimanan Ko Andre itu seperti yang diajarkan oleh Yesus. Mungkin begitu ya. Dan kita simak lagi apa sih yang disampaikan oleh Ko Andre terkait tentang video guru gembul tersebut. Ini sudah masuk ke live streaming ya. Jadi mohon bersabar buat Anda untuk kita sama-sama melihat clean ya. Saya pengen fokus apakah ini keluar jalur atau tidak, nanti bisa melihat bahwa inilah yang kemudian menjadi yang mengaku rasul Paulus. Ini bisa melihat bahwa inilah yang kemudian menjadi statement-statement guru gembul tadi yang kemudian membuat orang bisa salah paham, dan saya mengantisipasi ada kemudian orang-orang yang kemudian
merasa mendapat dukungan gitu ya dari statement Guru Gembul ketika dia bilang ajaran Paulus berlawanan dengan ajaran Kristen. Nah, seperti orang-orang yang kita tahu sama-sama bahwa ada kelompok orang tertentu yang mereka pengen banget bikin seakan-akan agama mereka benar dengan menyalah-nyalahkan ajaran Kristen yang katanya ajaran Paulus ya. Kita dengarkan cuplikannya. Jadi penebusan dosa, konsep penebusan dosa itu batal karena ini hanyalah tulisan Paulus, bukan firman Tuhan. Di dalam Bible pun tidak pernah dinyatakan bahwa bahwa Paulus itu adalah murid Yesus yang inti. Ketika di Perjanjian Baru, Ya, jadi itu tadi Oma Irena ya, tadi yang awal tuh Ipung, ini Oma Irena, ini Dondi ya. ada orang yang mengaku rasul, Paulus, mengatakan bahwa hukum Taurat yang di sini itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Jadi mereka ini membuat sebuah framing bahwa Kristen itu agama bikinan Paulus dan itu udah biasa. Jadi kelompok-kelompok seperti ini saya merasa akan sangat senang sekali ketika ada guru gembul yang bilang Paulus itu ajarannya berlawanan dengan ajaran Kristen.
Kristen ya, terutama anarkis. Nah, jadi saran saya kepada Anda ini termasuk Viro tadi itu ya, yang kemudian mengatakan ajaran Yesus beda sama ajaran Paulus Dre, mana tuh Viro tuh ya, kebiasaan sotoy itu ya. Jadi sotoy itu harus dibuang sebagaimana yang di sini. Jadi ada tulisannya membuat saya menarik ya. Ibnu Mas'ud berkata, apabila salah seorang di antara kalian ditanya tentang sesuatu perkara yang tidak diketahui, hendaklah ia berkata, aku tidak tahu, karena ia adalah sepertiga ilmu. Nah, jadi menurut Ibnu Mas'ud, kalau Anda dengan jujur bilang tidak tahu, itu sudah lebih baik ya daripada Anda sotoy. Ternyata dari tadi saya termute, ya ampun. Banyak bicara tapi ternyata termute. Oke deh. Oke, saya ulangi kembali bahwa saya melihat Andre selalu saja membahas konten-konten dari umat Islam itu tidak ke substansi materinya. Jarang sekali saya lihat, tapi lebih ke siapa yang berbicara. Nah, ibarat kata seperti saya sampaikan, ketika kita nunjukin sama dia bulan, iya Andre ada bulan, tiba-tiba yang dia bahas apa? Kok ada cincin hitam di jari lu? Kenapa jari lu 3 ruasnya? Kenapa jari lu di sini kukunya panjang? Kenapa tuh ada ininya di dalamnya? Bla bla segala macam. Inilah Andre tidak membahas kepada bulan yang kita tunjuk. Ini sama seperti Pak Doni nunjukin data-data. Kenapa dia nggak bahas data-datanya Pak Doni lalu membantah data-data tersebut, tapi membahas tentang Pak Doni yang bukan Kristen, yang mualaf, yang membahas bla 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 bla. Jadi nggak ada ilmu pengetahuan di situ. Itu hanya sudut pandang seseorang yang membahas personal karena tidak mampu membantah dirinya. Udah logical fallacy sebenarnya, yaitu ad hominem. Kenapa nggak fokus membahas materi-materi yang disampaikan oleh guru gembul? Apakah betul ajaran Paulus itu dengan Yesus berbeda atau sama? Tunjukkan fakta-faktanya, kan begitu enak ya kan? Daripada menghabiskan waktu dengan membahas siapa yang menyampaikan gitu. Berapa kali saya nonton kontennya Andre Tungtung, saya tidak mendapatkan wawasan lebih terkait tentang agama Kristen. Ya mungkin begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini saya mereaksi di sini dulu, karena kalau saya nonton, saya khawatir saya sampai nonton videonya sampai habis itu saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Tuh, saya nggak tahu saya apakah dapat ilmu atau enggak. Jadi mungkin nanti saya di next reaction aja ya, saya lanjutkan dulu. Mana tahu nanti ilmu pengetahuannya di menit ke belakang atau di menit ke tengah ya. Saya nggak tahu di pertengahan atau di belakang nanti ada pengetahuan dari Andre ya, saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas bahwa untuk sampai di menit ke sini saya belum dapat pengetahuan dari Andre. Di menit 13:24. Ya udah deh ya. Nanti saya reaksi lagi karena ini membosankan sih mendengarkan sesuatu yang tidak ada ilmu pengetahuan. Kalau saya kan bawa data tuh, indikasi yang menunjukkan bahwa Paulus itu adalah nabi palsu, diduga nabi palsu dikarenakan nubuatan dan penggenapannya itu make sense, relate gitu ya, nyambung gitu.
Nah, saya berharap sih dibantah sama umat Kristiani dan diluruskan. Tapi kembali lagi, biasanya mereka nggak bahas itu. Tapi mereka kan bahas lipstiknya Unilipa terlalu ini perempuan lipstiknya terlalu merah, jilbabnya terlalu hitam gitu ya. Kacamatanya terlalu lebar. Dan ini tidak akan membahas apa yang kita bawa sebagai sumber pengetahuan dari kitabnya sendiri. Ya, seperti itulah kebiasaannya teman-teman kita Kristen kalau diskusi jarang yang masuk ke dalam substansi karena jujur memang nggak bisa dibantah sih. 6 tahun saya diskusi dan tidak ada yang bisa membantah bahwa siapakah nabi palsu menurut Yesus akan menuju kepada satu nama, dan sulit untuk membantah itu karena memang banyak sekali indikator yang bisa membuktikan bahwa tokoh tersebut adalah nabi palsu, diduga nabi palsu. Mungkin seperti itu ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.